Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas metodologi penelitian kelas K akan menyampaikan materi mengenai research problem and literature review. Sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan materi, izinkan saya mewakili kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Ahmad Syaifuddin Zuhri dengan NPM Mahir 146. Lalu ada saya sendiri, Amanda Widya Dinata dengan NPM Mahir 351 dan Najwa Rahma Fadlin Guntur dengan NPM Mahir 346. Jadi pada chapter ini kita akan membahas mengenai defining and refining the problem. Defining the problem atau mendefinisikan masalah itu berarti merumuskan dengan jelas apa sebenarnya persoalan utama yang harus kita teliti. Seringkali organisasi itu hanya melihat gejalanya, misalnya penurunan penjualan atau tingginya tingkat turnover karyawan, padahal gejala bukanlah akar dari suatu masalahnya. Karena itu peneliti itu harus bisa menemukan penyebab yang mendasarinya supaya kita sebagai peneliti atau hasil penelitian kita itu tidak salah arah. Sementara itu untuk refining the problem sendiri itu berarti mempersempit dan memfokuskan masalah yang masih luas menjadi lebih spesifik, operasional, dan lebih layak diteliti. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi awal, meninjau literatur, serta berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Dengan begitu masalah penelitian yang diangkat bisa lebih jelas, realistis, dan bisa benar-benar relevan untuk diteliti. Berikutnya di sini kita akan membahas mengenai the broad problem area atau area masalah yang luas. Jadi dalam suatu penelitian, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengenali area masalah yang luas. Area masalah yang luas itu merupakan pernyataan umum tentang situasi atau kondisi yang di mana menimbulkan ketidakpuasan, hambatan, ataupun tantangan di dalam suatu organisasi. Nah, area ini tuh menjadi titik awal penelitian, tetapi masih terlalu abstrak atau luas untuk langsung dijadikan topik penelitian. Contohnya nih misalnya, sebuah perusahaan itu mungkin menghadapi tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Nah, di tahap ini, pernyataan tersebut masih berupa gambaran umum dan belum menjelaskan penyebab maupun aspek spesifik yang perlu diteliti. Area masalahnya itu harus diselidiki lebih jauh sebelum dirumuskan sebagai masalah penelitian yang jelas. Penting juga untuk kita pahami bahwa area masalah yang luas itu tidak selalu berarti ada kesalahan yang besar dalam suatu organisasi, melainkan itu bisa berupa kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Misalnya, sistem informasi yang baru diterapkan tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau penerapan jam kerja fleksibel justru menimbulkan masalah baru. Dengan kata lain, area masalah yang luas adalah pintu masuk ke penelitian. Jadi, kita sebagai peneliti harus menelusuri lebih dalam, mengumpulkan informasi tambahan, dan kita harus mempersempit lingkup masalah hingga menemukan topik penelitian yang lebih fokus, spesifik, dan layak untuk diteliti atau dikaji. Uh, di sini kita membahas mengenai transformasi masalah menjadi topik penelitian yang visible atau bisa disebut dengan menyempurnakan masalah menjadi topik penelitian. Mungkin di slide sebelumnya ada pernyataan serupa seperti penerapan jam kerja yang fleksibel telah menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Dari pernyataan tersebut memang dapat menjadi titik awal yang baik untuk sebuah proyek penelitian. Namun, pernyataan ini tuh masih kurang spesifik dan kurang fokus untuk benar-benar bisa diteliti. Seperti yang saya sebut di slide sebelumnya bahwasanya hal seperti ini tuh perlu dipersempit. Oleh karena itu, masalah yang luas tersebut perlu ditransformasikan menjadi topik penelitian yang layak dengan cara yang pertama yaitu identifikasi masalah luas, yaitu menemukan persoalan utama yang terjadi dalam organisasi atau manajemen. Di tahap ini penting ya untuk kita bisa membedakan antara masalah nyata dan yang mana yang sekedar gejala atau symptoms. Misalnya, turunnya penjualan itu merupakan gejala, tetapi masalah yang sebenarnya bisa lebih dalam, seperti strategi pemasaran yang tidak efektif atau kualitas produk yang menurun. Lalu selanjutnya bisa kita lakukan analis akar masalah dengan teknik seperti 5 whys, yaitu mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang hingga ditemukan penyebab paling mendasar. Tujuannya yaitu supaya penelitian tidak salah arah dengan fokus pada gejala atau solusi yang tidak menyentuh inti persoalan. Lalu di tahap berikutnya yaitu kita melakukan penelitian pendahuluan atau preliminary research. Di tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi awal melalui observasi, wawancara, ataupun studi literatur. Proses ini bersifat iteratif, artinya bisa bolak-balik antara pengumpulan data dan memperjelas definisi masalah hingga gambaran situasi yang semakin jelas. Kemudian kita masuk ke tahap membawa kejelasan dan fokus. Caranya dengan mengisolasi kata kunci dalam suatu masalah. Biasanya berbentuk subjek, predikat, dan objek. Selain itu,
Kita sebagai peneliti juga harus mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan secara presisi. Hal ini tuh bisa mempermudah dalam menelusuri literatur akademik yang lebih relevan. Setelah itu, kita sebagai peneliti juga perlu menentukan pemilihan perspektif akademik, yaitu sudut pandang yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Misalnya, suatu masalah itu bisa dilihat dari perspektif operasional, perilaku karyawan, ataupun persepsi pelanggan. Pemilihan perspektif ini itu akan membantu kita untuk mempersempit ruang lingkup dan menentukan arah teori yang kita gunakan. Dan yang terakhir itu melalui serangkaian tahap-tahap tersebut tadi, masalah luas itu bisa ditransformasikan menjadi topik penelitian yang lebih visible. Topik penelitian yang baik itu harus spesifik, jelas, terukur, memiliki batasan yang realistis, dan juga relevan dengan teori dan literatur yang ada. Jadi dengan cara itu, penelitian yang kita lakukan ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya bisa lebih bermanfaat, baik secara akademis maupun praktis. Penelitian awal atau preliminary research yaitu mengidentifikasi area masalah yang luas. Eh, Setelah melakukan langkah tersebut, kita itu harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu memahami masalah dengan lebih baik dan menyempitkan masalah tersebut menjadi topik penelitian. Meskipun sifat informasi yang dibutuhkan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang dihadapi, informasi tersebut diklasifikasikan secara umum ke dalam hal berikut, yaitu informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor kontekstual, kemudian informasi tentang topik yang menjadi fokus. Nah, ini di sini kita akan membahas sifat informasi yang akan dikumpulkan. Dari informasi latar belakang tentang organisasi, itu mencakup hal-hal kontekstual yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada asal-usul sejarah perusahaan, ukuran dalam hal jumlah karyawan, anggaran dasar, lokasi, sumber daya, hubungan saling ketergantungan dengan lembaga dan lingkungan eksternal, kemudian kondisi keuangan selama 5 tahun hingga 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada informasi tentang faktor struktural, dan yang terakhir itu nomor 9 yang terakhir bisa dilihat sendiri. Next topik ada informasi tentang topik atau bidang studi. Seperti yang kita tahu, literatur itu pengetahuan yang dapat menunjang untuk penelitian. Dan meneliti itu secara jelasnya itu sebagai subjek yang melakukan penelitian. Setelah itu, kita itu harus menentukan pernyataan masalah. Jadi setelah mengumpulkan informasi awal, kita bisa memperkecil cakupan masalah dari dasar yang luas dan mendefinisikan isu-isu menjadi perhatian dengan lebih jelas. Contohnya dijelaskan sebelumnya, sangat penting bahwa pernyataan masalah bersifat jelas, spesifik, dan terfokus, serta masalah tersebut ditangani dari perspektif akademik yang spesifik. Dan tidak ada penelitian yang baik dapat menemukan solusi untuk situasi tersebut jika isu kritis atau masalah yang akan diteliti tidak diidentifikasi dengan jelas. Dan apa yang membuat pernyataan masalah yang baik? Setelah tujuan penelitian telah diidentifikasi, seseorang itu dapat merumuskan pertanyaan penelitian atau research question dari penelitian tersebut. Penambahan satu atau dua lebih pertanyaan penelitian dalam pernyataan masalah atau problem statement semakin memperjelas masalah yang akan diselesaikan. Pertanyaan penelitian itu adalah terjemahan dari masalah organisasi dan menjadi kebutuhan informasi yang spesifik. Tujuan dari penelitian dan pertanyaan penelitian saling terkait erat itu tidak mungkin untuk merinci pertanyaan penelitian secara memadai jika tujuan penelitian tidak jelas, tidak spesifik, atau ambigu. Jadi pertanyaan penelitian telah dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat dikaitkan dengan literatur yang ada. Oleh karena itu, area masalah yang luas telah diubah menjadi topik penelitian yang dapat diteliti. Pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu memperoleh data dan menggambarkan topik menjadi fokus. Studi deskriptif itu sering dirancang untuk mengumpulkan data dan yang menggambarkan karakteristik objek. Contohnya individu, organisasi, produk atau merek, peristiwa atau situasi juga. Penelitian deskriptif itu dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dapat melibatkan pengumpulan data kuantitatif, contohnya seperti kepuasan, angka produksi, angka penjualan, dan lain-lainnya. Kemudian studi deskriptif itu bisa membantu kita untuk memahami karakteristik kelompok, kemudian
memperhatikan aspek-aspek dalam situasi tertentu secara sistematis atau memperhitungkan. Kemudian setelah itu ada pertanyaan penelitian kasual. Jadi ini pertanyaan yang tidak diperuntukkan secara tertulis, namun biasanya dilakukan secara lisan dan biasanya itu menguji apakah suatu variabel itu menyebabkan perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian kasual, peneliti itu berminat untuk mengidentifikasi suatu atau lebih faktor yang menyebabkan suatu masalah dan tujuannya itu untuk menyatakan bahwa variabel X itu menyebabkan variabel Y. Jadi ketika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y teratasi. Untuk menetapkan hubungan kasual, terdapat 4 kondisi. Yang pertama yaitu variabel independen, dan variabel dependen harus berkorelasi. Yang kedua ada variabel independen harus mendahului variabel dependen. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Dan yang terakhir diperlukan penjelasan logis. Dan teori tersebut harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Menjelaskan mengenai jenis pertanyaan penelitian, di mana penelitian di sini ada 3 macam, yaitu penelitian eksploratif digunakan ketika penelitian menghadapi situasi yang minimnya pengetahuan, hasil penelitian sebelumnya belum jelas, masalah yang diteliti sangat rumit, dan juga belum ada teori atau kerangka teoritis untuk memandu penelitian. Penelitian ini bersifat fleksibel dan metode yang sering digunakan adalah kualitatif, lalu hasilnya tidak dapat digeneralisasikan kepada masyarakat luas. Setelah itu ada penelitian deskriptif, di mana memiliki tujuan untuk menggambarkan, memetakan, atau mendokumentasikan karakteristik frekuensi tren dari suatu fenomena, kelompok, atau situasi. Metode yang sering digunakan adalah metode kuantitatif, seperti survei untuk angka penjualan atau tingkat kepuasan. Lalu ada metode kualitatif, di mana mendeskripsikan proses pengambilan keputusan konsumen atau cara manajer menyelesaikan konflik. Studi korelasional adalah bagian dari penelitian deskriptif yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, yakni seperti hubungan antara keterlibatan kerja dan juga kepuasan kerja, namun tidak membuktikan sebab akibatnya. Lalu di sini ada penelitian kasual, di mana untuk menetapkan hubungan sebab akibat, yakni menguji apakah perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Contoh pertanyaannya adalah, apa dampak sistem penghargaan X terhadap produktivitas Y? Terdapat syarat yang mampu membuktikan hubungan kasual ini, yakni X dan Y berkorelasi. X harus terjadi sebelum Y, tidak ada faktor lain selain X yang menjadi penyebab perubahan Y, harus ada penjelasan teoritis yang logis mengapa X mempengaruhi Y. Ketiga jenis penelitian ini sering digunakan secara berurutan, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan kasual, untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai proposal penelitian, di mana proposal penelitian ini adalah dokumen perencanaan yang diajukan kepada sponsor untuk menyepakati hal berikut sebelum penelitian dimulai. Di sini ada komponen utama proposal, yaitu ada judul, latar belakang, pernyataan masalah seperti tujuan dan juga pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada ruang lingkup dan juga relevansi studi. Selanjutnya ada desain penelitian, di mana isinya ada jenis studi, metode pengumpulan data, sampel, dan analisis data. Selanjutnya ada jadwal atau timeline, anggaran, dan juga daftar pustaka. Ada implikasi manajerial, di mana manajer dan peneliti harus bekerja sama untuk menemukan akar masalah. Agar penelitiannya sukses, manajer tidak boleh lepas tangan, mereka perlu terlibat dari awal hingga akhir dengan komunikasi yang terus-menerus. Hasil dari penelitian akan lebih relevan dan berkualitas tinggi bagi perusahaan. Masalah etika di tahap awal, yakni seperti jaminan kerahasiaan identitas dan jawaban partisipasi, memberikan informasi kepada karyawan tentang studi yang akan dilakukan, partisipasi harus sukarela tanpa paksaan, partisipasi harus dilindungi, penelitian harus menolak proyek jika tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang memadai, integritas penelitian yakni seperti penelitian harus jujur menilai kemampuan dan sumber dayanya. Jika tidak mampu, wajib menolak proyek tersebut. Menolak proyek yang tidak dapat ditangani dengan baik adalah bagian dari etika profesi. Ada tinjauan literatur kritis, di mana proses seleksi, evaluasi, dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang diterbitkan maupun tidak tentang topik tertentu untuk memenuhi tujuan penelitian, untuk memastikan penelitian menjadi ahli dalam topik yang diteliti, dan penelitiannya dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada.
Fungsi-fungsi kritis tinjauan literatur yaitu menempatkan upaya penelitian relatif terhadap pengetahuan yang sudah ada dan membangun di atasnya, membantu peneliti melihat masalah dari sudut pandang tertentu dan memicu wawasan berguna. Memastikan peneliti tidak membuang waktu untuk menemukan sesuatu yang sudah diketahui, memperkenalkan dan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang relevan, menghindari ambiguitas makna. Memberikan contoh metode penelitian yang telah digunakan peneliti lain untuk menjawab pertanyaan, serta menghubungkan temuan peneliti dengan temuan lain dalam debat akademik yang lebih luas. Di sini ada contoh penerapan berdasarkan jenis penelitian fungsi spesifik tinjauan literatur bervariasi tergantung jenis penelitiannya. Di sini ada studi deskriptif di mana membantu menghasilkan gambaran komprehensif, definisi, dan juga kerangka kerja seperti value chain Porter untuk menggambarkan suatu fenomena. Lalu di sini ada studi eksploratif dan induktif yang membantu mengembangkan latar belakang teoretis, memetakan temuan yang ada, dan membuktikan perlunya penelitian eksploratif lebih lanjut. Lalu di sini ada studi terapan atau deduktif, membantu mengidentifikasi variabel penting, hubungan antar variabel, dan cara mengukurnya untuk membangun kerangka teoritis dan hipotesis, juga memastikan tidak ada variabel kritis yang Baik, di terlewat. chapter ini kita juga akan membahas mengenai how to approach the literature review. Tahap pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita mengidentifikasi berbagai sumber publikasi yang relevan dengan topik, mau itu sumber publikasi yang published maupun yang unpublished, serta mendapatkan akses ke dalamnya. Dalam kita melakukan literature review sendiri, kualitasnya itu sangat bergantung pada pemilihan sumber yang tepat. Maka dari itu, ada beberapa jenis sumber yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada textbooks atau buku teks. Ini tuh menjadi titik awal yang baik ya, karena dia bisa memberikan landasan teori yang luas dan juga menyeluruh. Meski biasanya buku teks itu kurang mutakhir dibandingkan dengan jurnal. Lalu yang kedua ada jurnal atau uh, jurnal ini ada dua macam, ada academic journals dan juga professional journals. Nah, untuk jurnal akademik dan profesional ini itu penting karena dia tuh berisi informasi terbaru. Untuk academic journal atau jurnal akademik sendiri itu umumnya melalui proses peer review sehingga lebih kredibel. Untuk professional journals itu dia menyajikan perkembangan praktis yang ada di lapangan. Lalu berikutnya ada tesis, khususnya untuk tesis PhD. Ini dia tuh seringkali memuat tinjauan pustaka yang mendalam dan bab empiris yang mirip dengan artikel jurnal, walaupun tidak semua bagiannya dipublikasikan. Lalu berikutnya ada conference proceeding atau proceeding konferensi. Ini tuh memberikan akses pada penelitian terkini, bahkan sebelum diterbitkan, namun kualitasnya tuh harus dikaji dengan hati-hati. Berikutnya ada unpublished manuscript atau manuskrip yang belum dipublikasikan. Dia ini seperti artikel in press atau data penelitian. Dia tuh berharga karena sangat mutakhir hasilnya. Lalu ada reports atau laporan resmi. Laporan resmi itu dihasilkan oleh pemerintah, lembaga, ataupun suatu perusahaan. Laporan resmi ini dia bisa memberi data khusus terkait industri ataupun pasar-pasar tertentu. Jadi dia bisa menyediakan informasi pasar, industri, maupun perusahaan yang lebih spesifik gitu. Lalu berikutnya ada newspaper atau koran ataupun surat kabar. Newspaper ini sendiri juga berguna sebagai sumber informasi tertentu. Dia bisa menyampaikan sumber informasi yang terbaru juga gitu loh. Meskipun opini di dalamnya tuh perlu disikapi dengan kritis ya, karena opininya bisa bias. Lalu yang terakhir yaitu internet, karena kita tahu sendiri internet ini jaringannya sangat luas ya, jadi kita bisa menemukan artikel, laporan, data khusus, dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan perlu dievaluasi ketat terhadap kredibilitasnya, karena internet sendiri kan kita tahu isinya tuh juga tidak terkontrol, jadi kita harus selektif dan kritis dalam menilai kredibilitasnya. Untuk penggunaan internet untuk membantu pemilihan yang selektif, kita bisa mencari literatur akademik yang lebih terpercaya. Contohnya seperti Google Scholar, karena dia cukup bisa membantu dalam menemukan artikel yang peer reviewed seperti tesis maupun juga buku.
Nah, kriteria yang seperti apa yang perlu kita gunakan untuk menulis literatur review, yaitu kredibilitas. Apakah sumbernya resmi? Apakah dia peer reviewed atau institusinya terpercaya? Lalu relevansinya. Relevansinya apakah langsung terkait dengan topik riset yang kita bawakan? Mutakhir atau tidak? Seberapa baru informasi yang digunakan? Lalu keseimbangannya, kita harus menggabungkan teori, riset empiris, tren terbaru, dan data praktisnya. Lalu fungsi dari literatur review sendiri ini apa? Literatur review ini bisa memberikan pemahaman teori dan konsep utama. Lalu dia menyediakan gambaran riset sebelumnya maupun tren-tren terbaru, dan dia bisa menghubungkan teori dengan praktik nyata dan bisa menjadi dasar untuk merumuskan kerangka penelitian, tujuan, dan pertanyaan riset yang lebih jelas. Di sini ada searching for literatur atau mencari literatur untuk penelitian. Jadi tidak seperti dulu kita itu bisa melakukan pencarian literatur itu secara online. Dan yang pertama kita itu bisa mencari dari jurnal elektronik, kemudian basis data teks lengkap, basis data bibliografi, kemudian yang terakhir ada basis data abstrak. Jurnal elektronik itu seperti jurnal-jurnal pada umumnya, namun bisa diakses secara online. Jadi basis teks data lengkap itu uh, bisa menyediakan teks lengkap suatu artikel. Dan bibliografi itu hanya berisi nama penulis, judul artikel, dan sumber publikasi, tahun, volume, nomor halaman. Dia tidak berisi artikel-artikel yang lengkap dan hanya mencatat bagian daftar pustaka. Dan basis data abstrak yaitu ringkasan artikel tetapi tidak menyediakan artikel secara lengkap. Mengevaluasi suatu artikel. Jadi untuk mengevaluasi artikel ini kita tuh memerlukan pertanyaan-pertanyaan, dan contohnya itu ada di bawah ini. Untuk mengevaluasi suatu artikel, kita itu harus menanyakan hal ini untuk menentukan bahwa artikel tersebut setelah sesuai dan juga relevan dan memiliki kualitas yang baik. Itu ada pertanyaan penelitian utama atau pertanyaan masalah disajikan dengan analitis, kemudian relevansi pertanyaan penelitian itu dijelaskan dengan jelas, dibangun langsung berdasarkan penelitian sebelumnya atau tidak, kemudian apakah memberikan kontribusi di bidang ilmu tersebut, dan teori yang digunakan itu apa teori yang digunakan menjadi panduan penelitian. Selanjutnya, apakah relevan penelitian dengan yang dijelaskan, dan apakah penelitian tersebut dijelaskan dan mudah dipahami, terstruktur, dan meyakinkan. Kemudian metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Apakah pemilihan metode tertentu itu dijustifikasi dengan meyakinkan? Selanjutnya ada apakah sampel yang digunakan sesuai, kemudian desain dari penelitian itu apa, dan pengukuran variabel valid dan reliabel apa tidak. Selanjutnya, apakah penulis telah menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif yang sesuai, dan kesimpulan didasarkan pada temuan penelitian atau tidak. Apakah kesimpulan memberikan jawaban yang jelas terhadap pernyataan penelitian? Apakah peneliti telah mempertimbangkan batasan penelitian? Dan apakah penulis telah menyajikan batasan tersebut dalam artikel? Ethical issues atau masalah etik. Jadi, sebelum kita menyusun suatu laporan, kita tuh harus tahu bahwa ada dua hal penting yang harus diwaspadai, yaitu plagiarisme, penggunaan kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah itu milik kita sendiri. Dan kita itu sengaja memutarbalikkan karya penulis lain, yaitu pandangan, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan lain sebagainya. Dan walaupun ini suatu nilai baik atau niat baik, tapi baik sengaja maupun tidak untuk memutarbalikkan karya orang lain,
itu dianggap sebagai penipuan. Dan di informasi saat ini menyalin dan menempelkan informasi dari sumber online ke dalam sebuah makalah penelitian itu sangat mudah. Maka eh, plagiarisme ini diperlakukan dengan sangat serius, seperti yang dijelaskan oleh Isermans dan Van Schaick tahun 2007, yaitu mereka menyoroti bahwa plagiarisme itu membuat pembaca sulit memverifikasi apakah klaim tentang penelitian tersebut itu dari kita atau penulis yang lain. Kemudian yang kedua itu ada berpartisipasi dalam debat ilmiah dan harus memperjelas posisi kita dalam sebuah artikel tersebut. Apakah artikel tersebut itu sesuai dengan apa yang kita tulis ataukah kita memplagiasi dari orang lain. Mungkin cukup itu materi yang dapat kami berikan. Untuk kurang lebihnya dan ketidaksempurnaan kami dalam memberikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.